Sahabat pujian penyembahan, dalam perjalanan hidup saya bersama Tuhan, ada masa-masa dalam hidup di mana Tuhan mengizinkan saya menghadapi tantangan tertentu yang tidak dapat saya atasi kecuali dengan berdoa dan menunggu jawaban darinya. Setelah merenung dan melihat ke kehidupan beberapa tahun lalu, saya menyadari bahwa masalah-masalah tertentu yang diizinkan Tuhan dalam hidup saya sebenarnya membawa saya lebih dekat kepadanya dan lebih dewasa dalam menjalani kehidupan ini. Masalah-masalah itu mendorong saya untuk tersungkur berlutut dan berdoa kepada Tuhan, Sang Empunya kehidupan. Sahabat terkasih, saya ingin memberitahu kalian semua bahwa suatu saat nanti, jika kalian diperhadapkan dengan situasi di mana kalian tidak berdaya, dan segala daya upaya telah kalian kerahkan untuk mengendalikan situasi yang dihadapi tersebut, namun tidak menemukan titik terang, dan kemudian kalian mulai mengandalkan sumber daya dan kekuatan teman atau kenalan, dan ternyata itu pun tidak juga bisa membantu kalian menyelesaikan masalah kalian. Di saat seperti inilah, kalian seharusnya tersungkur sujud dan berdoa kepada Tuhan. Ini terdengar sangat simpel, tetapi seringkali ego kitalah yang lebih besar, sehingga kita mengenyampingkan doa kepada Tuhan. Sahabat pujian penyembahan terkasih, kita harus memiliki sikap di mana jika kita menghadapi situasi yang seakan menghimpit, atau situasi sulit yang mengancam kedamaian hati kita, dan telah melakukan segala cara yang kita bisa untuk mengatasinya, doalah solusi terakhir yang harus kalian lakukan. Yakinlah doa kepada Tuhan bisa memberikan solusi terhadap masalah yang saya dan Anda hadapi. Tapi tidak berhenti sampai di situ saja. Melainkan, seperti yang disebutkan dalam Alkitab, kita berdoa tak jemu-jemu tanpa henti. Sahabat terkasih, pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kalian semua yang menemukan dan menyimak video ini untuk kita membaca dan merenungkan kitab Mazmur pasal 27. Saya sangat yakin dan percaya bahwa membaca dan merenungkan kitab Mazmur pasal 27 ini bisa membawa kita lebih diteguhkan lagi dalam iman dan pengharapan kita pada Tuhan, bahkan di tengah tantangan atau ancaman terberat sekalipun. Sahabat terkasih, seperti Daud menemukan penghiburan dan keberanian dalam hubungannya dengan Tuhan, saya yakin kita juga dapat memperoleh kekuatan dari iman kita di tengah ujian hidup yang Tuhan izinkan kita menghadapinya. Mari sama-sama kita mulai membaca dan merenungkan kitab Mazmur pasal 27 ini dengan iman yang dalam kepada Tuhan. Ayat 1 dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Sahabat pujian penyembahan, pada ayat yang pertama ini Daud memulainya dengan menyatakan kepercayaannya yang teguh kepada Tuhan. Ia menggunakan metafora yang kuat, yaitu terang dan keselamatan, untuk menggambarkan bagaimana Tuhan menerangi jalannya dan menyelamatkannya dari bahaya. Keyakinan Daud pada perlindungan Tuhan membuatnya bertanya secara retoris, yaitu, jika Tuhan ada di pihaknya, tidak ada yang perlu ditakuti. Ayat 2, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Di sini, Daud mengakui adanya musuh dan tantangan yang mungkin datang melawannya. Namun ia dengan tegas percaya bahwa Tuhan akan membuat musuh-musuhnya tergelincir dan gagal dalam upaya mereka untuk menyakitinya. Ayat 3, sekalipun tentara berkomah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Pada ayat 3 ini keyakinan Daud pada perlindungan Tuhan terus bersinar. Ia menggunakan gambaran kuat tentang tentara yang mengepungnya dan perang yang pecah, menunjukkan betapa besar tantangan yang mungkin ia hadapi. Namun ia tetap tak tergoyahkan dalam imannya. Ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sahabat terkasih, Daud mengungkapkan keinginan terdalamnya untuk selalu berada di hadirat Tuhan. Ia merindukan untuk tinggal di rumah Tuhan, bukan hanya sesaat, tetapi seumur hidupnya. Hal ini mencerminkan kerinduannya akan keintiman dengan Tuhan. Ayat 5, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Di ayat 5 ini, Daud menegaskan kembali kepercayaannya pada perlindungan Tuhan. Ia percaya bahwa di saat-saat kesesakan, Tuhan akan menyediakan tempat aman baginya.
Ayat 6. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Sahabat terkasih, di sini Daud membayangkan masa depan di mana ia akan menang atas musuh-musuhnya. Ia berharap dapat mempersembahkan korban dan pujian kepada Tuhan dengan sorak-sorai, merayakan kesetiaan dan penyelamatan Tuhan. Ayat 7. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Pada ayat ini Daud berdoa dengan penuh kerendahan hati, memohon kepada Tuhan agar mendengar seruannya. Ia mengakui kebutuhannya akan belas kasihan Tuhan dan menunjukkan kerinduan yang mendalam untuk mendapatkan jawaban atas doanya. Ayat ini mencerminkan keintiman hubungan Daud dengan Tuhan, di mana ia merasa bebas untuk berbicara langsung kepadanya dengan tulus. Ayat 8. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Di ayat 8 ini, Daud menanggapi panggilan Tuhan untuk mencari hadirat-Nya. Suara hati mendorongnya untuk taat dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayat ini menunjukkan pentingnya hubungan pribadi dengan Tuhan yang dipupuk melalui doa, penyembahan, dan kerinduan akan hadirat-Nya. Ayat 9. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka, Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Ayat ini mengungkapkan kerentanan Daud dan ketergantungannya yang total kepada Tuhan. Ia memohon agar Tuhan tidak berpaling darinya atau meninggalkannya, mengakui bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber pertolongan dan keselamatannya. Ini adalah permohonan yang tulus dan menunjukkan kepercayaan penuh Daud kepada Tuhan. Ayat ke-10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sahabat pujian penyembahan, Daud juga menegaskan pada dirinya sendiri bahwa hubungan manusia yang paling mendasar, seperti dengan orang tua atau dengan anak, bisa gagal. Namun ia percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Ayat ini menggambarkan kasih setia Tuhan yang tidak tergoyahkan, yang jauh melampaui kasih manusia. Ayat 11. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Daud memohon kepada Tuhan untuk memberikan pengajaran dan bimbingan di tengah-tengah tantangan hidupnya. Ia meminta Tuhan untuk menuntunnya di jalan yang benar, jalan yang tidak akan menyimpang dari kehendak Tuhan, bahkan ketika ia menghadapi musuh-musuh yang mengintai. Ayat 12. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Daud selalu meminta perlindungan dari ancaman musuh-musuhnya yang menyebarkan fitnah dan kekerasan terhadapnya. Ayat ini mencerminkan keyakinan Daud bahwa hanya Tuhan yang dapat menyelamatkannya dari tuduhan palsu dan niat jahat musuh. Ayat 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ayat ini menunjukkan keyakinan Daud yang tak tergoyahkan bahwa ia akan menyaksikan kebaikan Tuhan selama hidupnya. Meskipun berada dalam situasi sulit, ia tetap berharap kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan akan menunjukkan kasih setianya. Ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Di ayat terakhir Mazmur pasal 27 ini, Daud menutup Mazmur ini dengan pesan yang penuh pengharapan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk semua orang yang membaca dan merenungkan ayat ini. Ia mendorong orang-orang untuk menanti Tuhan dengan sabar, tetap teguh dalam iman, dan tidak menyerah di tengah tantangan, karena Tuhan pasti akan bertindak pada waktunya. Sahabat pujian penyembahan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Secara garis besar, Mazmur pasal 27 mengajarkan kita untuk mencari Tuhan di setiap aspek kehidupan, baik dalam kesulitan maupun dalam pengharapan. Setiap ayat mencerminkan iman yang mendalam, kerendahan hati, dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Ayat-ayat ini menjadi pengingat bahwa Tuhan adalah sumber perlindungan, penghiburan, dan kekuatan yang sejati. Mari mulai tahun ini kita mulai rubah pola hidup kita, dengan mulai taat berdoa pada jam-jam doa, dan taat membaca kebenaran firman Tuhan. Yakinlah pasti kamu diberkati dengan luar biasa.
Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di video selanjutnya.